dunia yang semakin sibuk mengejar kecepatan, ada sebuah bangsa yang justru mengukur kemajuan hidup dengan kebahagiaan. Saat banyak negara berlomba membangun gedung tertinggi dan ekonomi terbesar, suku Butan memilih bertanya pada satu hal sederhana namun jarang dibicarakan, apakah rakyatnya benar-benar bahagia? Di balik pegunungan Himalaya yang menjulang sunyi, hidup sebuah masyarakat yang menutup diri dari dunia modern selama berabad-abad. Bukan karena takut tertinggal, tetapi karena ingin menjaga jiwanya tetap utuh. Inilah kisah suku Butan, sebuah peradaban kecil dengan cara hidup yang sering kali terasa asing bagi dunia luar, namun menyimpan pelajaran besar tentang makna hidup manusia. Butan terletak di antara dua raksasa dunia, India dan Tiongkok, terjepit di kawasan pegunungan Himalaya yang terjal dan sulit dijangkau. Kondisi geografis ini membuat masyarakat Butan hidup terisolasi selama ratusan tahun. Desa-desa mereka tersembunyi di lembah tinggi, dikelilingi hutan lebat dan gunung bersalju. Isolasi ini bukan hanya membentuk wilayahnya, tetapi juga membentuk karakter masyarakatnya. Suku ini tumbuh tanpa pengaruh kolonialisme besar, tanpa perang modern yang menghancurkan tatanan budaya mereka, dan tanpa tekanan globalisasi yang memaksa perubahan cepat. Suku ini bukanlah masyarakat yang seragam. Mereka terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Ngalop, Sharchop, dan Lhotshampa. Meski berbeda latar budaya, mereka disatukan oleh nilai yang sama tentang keseimbangan hidup. Dalam keseharian, masyarakat Butan hidup sederhana. Rumah-rumah mereka dibangun dari kayu dan batu, dihiasi lukisan simbol spiritual. Pakaian tradisional masih dikenakan setiap hari, bukan hanya saat upacara. Pria mengenakan go, sementara perempuan memakai kira, pakaian yang mencerminkan kesopanan dan identitas budaya yang kuat. Salah satu hal paling jarang dipahami tentang suku Butan adalah cara mereka memandang kesuksesan hidup. Butan tidak mengukur kemajuan negaranya dari produk domestik bruto, tetapi dari kebahagiaan nasional. Konsep ini dikenal sebagai gross national happiness. Bagi masyarakat Butan, pembangunan tidak ada artinya jika merusak lingkungan, menghancurkan komunitas, atau menggerus spiritualitas. Kebahagiaan diartikan sebagai hidup yang seimbang antara tubuh, pikiran, alam, dan hubungan sosial. Agama Buddha Vajrayana menjadi inti kehidupan masyarakat Butan. Hampir setiap aspek hidup mereka dipengaruhi oleh ajaran spiritual ini. Biara-biara berdiri di tebing curam, menjadi pusat meditasi dan pembelajaran. Anak-anak diajarkan sejak dini untuk memahami konsep karma, welas asih, dan ketidakkekalan hidup. Bagi suku Butan, kematian bukan akhir yang menakutkan, melainkan bagian alami dari perjalanan jiwa. Kesadaran ini membuat mereka hidup lebih tenang dan tidak terobsesi pada kepemilikan materi. Suku Butan memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Hutan dianggap sebagai makhluk hidup yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Pemerintah Butan bahkan menetapkan bahwa sebagian besar wilayah negaranya harus tetap berupa hutan. Bagi masyarakat adat, menebang pohon sembarangan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral. Mereka percaya bahwa keseimbangan alam adalah cerminan keseimbangan batin manusia. Pendidikan di Butan tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga mengajarkan etika hidup. Anak-anak diajarkan tentang apa itu empati, tanggung jawab sosial, dan pentingnya hidup berdampingan. Kompetisi bukan hal utama. Kerjasama lebih dihargai daripada kemenangan pribadi. Dalam masyarakat Butan, kesuksesan individu tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu dikaitkan dengan kesejahteraan komunitas. Meski terlihat damai,
suku Butan juga menghadapi tantangan besar di era modern. Masuknya internet, televisi, dan budaya luar mulai mempengaruhi generasi muda. Nilai tradisional perlahan diuji oleh gaya hidup modern. Namun, masyarakat Butan berusaha menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan pelestarian budaya. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi memilihnya dengan sangat hati-hati. Kisah suku Butan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah kemajuan selalu berarti kecepatan dan kekayaan? Ataukah kebahagiaan justru lahir dari kesederhanaan, hubungan yang tulus, dan keseimbangan dengan alam? Di tengah dunia yang semakin bising, Butan berdiri sebagai pengingat sunyi bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang dikejar, melainkan cara hidup yang dijalani setiap hari.